Halo semuanya, aku Salsa. Satu kata mengenai NPS menurut aku ialah humanistik. Karena NPS pada dasarnya merupakan sebuah pergeseran paradigma dari pandangan bahwa pemerintah hanyalah sebagai penyedia layanan, menjadi pemerintah adalah pelayan masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan publik. Halo semuanya, aku Shiva. Menurutku, satu kata yang menggambarkan NPS itu ialah demokrasi. Kenapa? Karena pada NPS ini mengembalikan nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pada NPS juga menuntut pemerintah untuk menjadi lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hai semuanya, aku jujur. Menurutku, satu kata yang berhubungan dengan NPS yaitu akuntabilitas, yang berarti pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat. NPS menekankan bahwa pelayanan publik harus melibatkan warga, transparan, dan fokus pada kepentingan masyarakat, bukan hanya efisiensi birokrasi. Halo semuanya, aku Nadila. Satu kata mengenai NPS menurut aku ialah partisipasi. Karena dalam NPS, keterlibatan masyarakat dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. Keterlibatan di sini mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan responsif. Halo semuanya, aku Amal. Menurut aku, satu kata yang berhubungan dengan NPS adalah citizen. Karena NPS menempatkan warga negara sebagai pusat dari segala pelayanan. NPS adalah sebuah paradigma baru dalam pelayanan publik yang menekankan pada pelayanan masyarakat sebagai warga negara, bukan semata-mata sebagai pelanggan. Prinsip utamanya adalah mengutamakan kepentingan publik, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, NPS mendorong sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melibatkan siswa dan orang tua dalam pengambilan keputusan, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak. China menjadi negara yang memiliki keunggulan di berbagai bidang. Salah satu bidang yang menjadi awalan dalam menciptakan negara yang unggul ialah dengan sumber daya manusia yang berkualitas melalui bidang pendidikan yang sangat pesat secara sistem maupun akses pendidikannya. Bagi China, pendidikan dan pelatihan adalah investasi terpenting bagi sumber daya manusia. China dikenal dengan pendekatan pendidikan yang sangat kompetitif dan berorientasi pada hasil akademis tinggi. Sistem pendidikan di negara ini terdiri dari 3 tingkatan utama: dasar, menengah, dan tinggi. Kurikulum di negara Cina terpusat, kurikulum nasional yang ketat, ujian masuk perguruan tinggi sangat kompetitif. Pola sistem manajemen pendidikan di Cina pun adalah tersentralisasi, mulai dari level pusat, provinsi, kota madya, termasuk daerah-daerah otonomi setingkat kota madya. Keunggulan pelajar di Cina dapat dibuktikan dengan data skor PISA pada tahun 2022. PISA atau Program for International Student Assessment merupakan program penilaian pelajar internasional yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. PISA merupakan studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara dengan mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam bidang matematika, sains, dan literasi membaca. Pemerintah Cina juga melakukan pembangunan universitas pada tahun 2021. Terdapat lebih dari 2.700 perguruan tinggi di Tiongkok, termasuk universitas umum, teknik,
kedokteran, dan seni. Biaya pendidikan di Cina bervariasi tergantung pada program studi dan prestis universitas. Namun, umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan universitas swasta. Peran pemerintah Cina dalam menyokong pendidikan dengan melakukan anggaran pendidikan, yaitu pemerintah Tiongkok mengalokasikan sekitar 4% dari produk domestik bruto untuk pendidikan, salah satu yang tertinggi di dunia. Sistem pendidikan Indonesia memiliki payung hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan sistem pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk pendidikan kejuruan dan pendidikan non-formal. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan akses pendidikan yang merata, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan mendorong pengembangan sistem pendidikan yang adaptif dengan tuntutan zaman. Tujuan utama pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki daya saing. Secara umum, struktur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan di Indonesia secara berkala mengalami pembaharuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum saat ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, baik dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Metode pembelajaran juga terus dikembangkan dari yang tradisional hingga yang berbasis teknologi. Penggunaan teknologi seperti komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran menjadi semakin marak di sekolah-sekolah. Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas guru yang belum mempunyai kualifikasi yang memadai, kekurangan sarana dan prasarana yang layak, perbedaan antara kualitas pendidikan di kota dan pedesaan, hingga tingginya angka putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Namun, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti bantuan operasional sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, program KIP untuk membantu siswa miskin melanjutkan pendidikan, peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dan sertifikasi guru, dan pembangunan infrastruktur sekolah dalam membangun dan memperbaiki sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan, terlihat jelas bahwa baik Cina maupun Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip New Public Service atau NPS dalam sistem pendidikannya. Namun, tingkat keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua negara sangat berbeda. Cina sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam sektor pendidikan. Adapun implementasi NPS di Cina ditandai dengan: pertama, fokus pada kualitas, kurikulum yang ketat, seleksi guru yang ketat, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan menunjukkan komitmen Cina untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Kedua, keterlibatan masyarakat. Meskipun sistem pendidikan Cina terpusat, adanya komite sekolah atau dewan sekolah
menunjukkan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Ketiga, kemitraan dengan industri. Kolaborasi antara sekolah dan industri memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, alokasi anggaran yang besar. Investasi pemerintah dalam infrastruktur pendidikan, beasiswa, dan program-program lainnya menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Indonesia sebagai negara berkembang juga telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun implementasi NPS di Indonesia ditandai dengan pertama, aksesibilitas, yaitu program wajib belajar 9 tahun dan pembangunan sekolah di daerah terpencil menunjukkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan. Kedua, pembentukan karakter, yaitu penekanan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan upaya untuk membentuk warga negara yang baik. Ketiga, desentralisasi pendidikan, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah diharapkan dengan meningkatkan responsivitas pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Keempat, keterlibatan masyarakat. Adanya komite sekolah menunjukkan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah.